Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tirta Darajat dengan NIM 25106070021. Kali ini saya akan membahas tentang penalaran muslim, yakni penalaran irfani. Secara garis besar, penalaran metode muslim irfani adalah cara memperoleh pengetahuan melalui intuisi, zauq, dan pengalaman spiritual. Berbeda dengan bayani yang berbasis teks dan burhani yang berbasis logika. Irfani menekankan penyaksian batin. Metode ini banyak berkembang dalam tradisi tasawuf untuk mencapai ma'rifah atau pengetahuan hakiki. Dasarnya adalah penyucian jiwa, kedekatan dengan Allah, serta bimbingan rohani. Penalaran muslim irfani berakar dari tradisi tasawuf yang menekankan pencarian kebenaran melalui pengalaman batin dan intuisi rohani. Sumber utamanya adalah wahyu ilahi yang dipadukan dengan zikir, kontemplasi, dan penyucian jiwa. Berbeda dengan penalaran rasional, irfani menekankan kesatuan hati dengan Tuhan sebagai jalan memperoleh pengetahuan hakiki. Sejarahnya berkembang sejak era awal Islam, terutama melalui tokoh-tokoh sufi seperti Al-Hallaj dan Al-Ghazali. Dengan demikian, penalaran irfani menjadi salah satu corak epistemologi Islam yang menggabungkan dimensi spiritual dan intelektual. Namun, pada penalaran irfani terdapat kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan dari penalaran irfani diantaranya mendalami spiritualitas dan ketenangan batin, menekankan akhlak, kesederhanaan, dan cinta kasih. Juga melahirkan tradisi budaya Islam yang indah seperti seni, puisi, dan lain-lain. Adapun kekurangan dari penalaran irfani yakni kurang rasional dan praktis dalam kehidupan sosial, cenderung pasif dan menerima keadaan, serta rentan pada kultus individu dan tafsir mistis yang subjektif. Apakah penalaran irfani relevan di zaman sekarang? Pemikiran Islam irfani yang menekankan pengalaman spiritual langsung sebagai sumber pengetahuan memiliki relevansi besar di zaman sekarang karena menawarkan pendekatan holistik yang melengkapi pemikiran rasional dan empiris. Epistemologi irfani relevan untuk menavigasi isu-isu kontemporer seperti hukum Islam, e-commerce, dan penyelesaian sengketa. Dengan memberikan panduan yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam praktik modern, serta menekankan dialog dan mediasi untuk mencapai keadilan yang lebih restoratif. Adapun ciri-ciri seorang muslim irfani. Yang pertama, berdasarkan intuisi dan rasa batin. Pengetahuan diperoleh lewat pengalaman rohaniyah, bukan hanya lewat akal atau teks. 2. Menekankan kasyf dan ilham. Kebenaran hadir melalui cahaya batin setelah jiwa disucikan. 3. Berorientasi pada ma'rifatullah. Tujuan utamanya adalah mendekatkan dan menyatu dengan Allah. 4. Mementingkan tazkiyah dan an-nafs. Hanya hati yang bersih yang mampu menerima pengetahuan irfani. Contoh penerapannya diantaranya zikir dan tarekat, pembentukan akhlak lewat muhasabah, sikap zuhud dan warok, pengambilan keputusan dengan nurani, dan khusyuk dalam beribadah. Kesimpulannya, penalaran irfani menekankan pendekatan batiniah dan intuisi spiritual dalam memahami kebenaran. Berbeda dengan penalaran rasional maupun empiris, metode ini lebih menekankan pencerahan hati, penyucian jiwa, serta pengalaman mistis yang bersumber dari kedekatan dengan Allah. Inti ajarannya adalah bahwa pengetahuan sejati tidak hanya diperoleh melalui akal atau pengalaman indrawi, tapi juga melalui ketersingkapan
dan ilham yang dianugerahkan kepada hamba yang tulus. Dengan demikian, penalaran irfani menjadi jembatan antara ilmu dan spiritualitas, serta menegakkan pentingnya keseimbangan antara akal, wahyu, dan hati dalam membangun kehidupan yang penuh makna. Sekian dari saya seputar penalaran irfani. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.